Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 3, Soli dan Solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Berjumpa lagi dengan Ustadzah Nurul di tematik muatan bahasa Indonesia. Oke, hari ini apa ya Ustadzah yang akan kita pelajari? Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar Allah memberikan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan khusyuk. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, sekarang kita akan langsung saja. Apa ya Ustadzah yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, anak Soli dan Solihah kelas 3. Hari ini kita akan belajar tentang ide pokok dan kalimat pertanyaan. Ada yang tahu apa itu ide pokok? Apa ya Ustadzah ya? Nah, oke, kalian mungkin punya ide itu pokoknya yang kita pikirkan Ustadzah, boleh. Nah, kita langsung saja. Jadi ide pokok itu adalah ide yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf. Nah, dengan mengetahui ide pokok, kita menjadi lebih mudah untuk menyimpulkan sebuah informasi. Jadi, misalnya kita mendapatkan sebuah informasi, baik itu dalam bentuk bacaan atau lisan. Nah, dengan mengetahui ide pokoknya, kita bisa menjadi lebih mudah untuk menyimpulkan informasi yang ada di dalam bacaan atau teks tersebut. Nah, ide pokok ini mempunyai beberapa nama lain, jadi sama maksudnya. Ide pokok punya nama lain, pokok pikiran, kemudian pikiran utama, kemudian ada gagasan pokok, dan juga ada kalimat utama. Nah, jika kalian nanti menemukan soal, misalnya, apa pokok pikiran dari teks tersebut? Apa gagasan pokok dari teks tersebut? Nah, itu sama saja dengan ide pokok. Sampai di sini bisa memahami? Oke, anak hebat, anak Soli dan Solihah. Ide pokok itu di mana ya Ustadzah dalam sebuah paragraf? Dia bisa di awal atau akhir paragraf. Nah, contoh yang pertama adalah paragraf deduktif. Coba ulangi Ustadzah. Deduktif. Oke, hebat anak Soli dan Solihah. Jadi, paragraf deduktif itu ide pokoknya ada di awal paragraf. Kalau Ustadzah biasanya mengingat-ingat deduktif, depan gitu. Jadi dia di depan paragraf, di awal paragraf. Nah, kalimat-kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Maksudnya gimana Ustadzah? Yuk kita langsung lihat contoh dari paragraf deduktif. Nah, ini adalah contoh dari paragraf deduktif. Yuk kita baca sama-sama ya teks berikut ini. Makhluk hidup memerlukan air dan makanan untuk bertahan hidup. Manusia yang tidak mendapatkan air dan makanan akan kehausan dan kelaparan. Selain itu, tubuh manusia sebagian besar terdiri atas air, sehingga air termasuk kebutuhan vital bagi manusia. Nah, kalian bisa mengetahui di mana letak ide pokok dari paragraf ini? Yuk, betul sekali. Jadi dia ada di awal paragraf. Makhluk hidup memerlukan air dan makanan. Sedangkan kalimat berikutnya adalah kalimat yang menjelaskan tentang makhluk hidup memerlukan air dan makanan. Kita lihat ya, kalimat yang kedua. Yang tidak mendapatkan air akan kehausan dan kelaparan. Dia lebih menjelaskan tentang kalimat yang pertama ini tadi. Kemudian di sini kalimat yang ketiga juga menjelaskan bahwa manusia sebagian besar terdiri atas air. Di sini juga, nah begitu ya anak Soli dan Solihah. Ini adalah contoh paragraf deduktif.
Sudah paham maksudnya Ustazah? Oke, kita lanjut ke contoh paragraf berikutnya. Nah, kalau tadi kita belajar tentang paragraf deduktif yang ide pokoknya ada di awal paragraf, diingat-ingat ya, deduktif, D, depan gitu ya. Nah, yang kedua adalah paragraf induktif. Induktif itu bagaimana Ustazah? Ide pokoknya ada di akhir paragraf. Nah, biasanya di akhir paragraf itu dia dalam bentuk sebuah kesimpulan. Biasanya juga ada kata seperti ini. Jadi, dengan itu, oleh karena itu, dengan demikian, ternyata. Nah, ini adalah contoh-contoh dari cara-cara mengetahui paragraf mana yang deduktif atau yang induktif. Gitu ya, anak dan salihah. Kemudian sebenarnya ada satu lagi, tapi kita akan pelajari di kelas berikutnya, yaitu paragraf campuran. Jadi sekarang kita fokus kedua ini dulu saja ya, di paragraf deduktif dan paragraf induktif. Bagaimana Ustazah contohnya paragraf induktif? Nah, coba kita baca sama-sama. Jika ada siswa yang melanggar aturan kelas, sanksi yang sudah disepakati wajib diberikan kepada pelanggar. Aturan kelas dibuat untuk menunjang ketertiban dan kedisiplinan kelas. Aturan kelas mulai dari piket kebersihan, piket kelengkapan kelas, aturan kelakuan di dalam kelas, dan lainnya harus didukung oleh semua warga kelas. Oleh sebab itu, aturan kelas wajib ditaati oleh semua warga kelas. Nah, kalian bisa mengetahui di mana letak ide pokok paragraf ini? Yup, betul, ada di akhir. Jadi, aturan kelas itu wajib ditaati oleh semua warga kelas. Nah, kalimat-kalimat sebelumnya ini dia menjelaskan tentang bagian akhir ini. Jadi, aturannya kan harus ditaati oleh semua warga kelas. Nah, di sini dia menerangkan tentang sanksi, kemudian apa fungsinya untuk adanya aturan kelas, kemudian di sini apa saja aturan kelas. Nah, seperti itu anak dan salihah. Masih bingung? Tenang ya, kalian tidak perlu khawatir. Aku masih bingung bagaimana cara mengetahui ide pokok. Dengan kalian banyak latihan membaca, insya Allah kalian akan bisa terlatih untuk mengetahui mana ide pokok dari sebuah paragraf ya. Jadi terus berlatih dan pantang menyerah. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, biasanya sebuah teks itu kan terdiri dari beberapa paragraf. Bagaimana Ustazah jika ide pokoknya yang diminta adalah ide pokok sebuah teks? Nah, yang pertama kita harus lakukan adalah kita baca keseluruhan paragrafnya secara cermat. Maksudnya secara cermat itu bagaimana? Tidak perlu terburu-buru. Kemudian kita tandai ide pokok dan info penting setiap paragraf. Jadi, kalian pilih mana yang sekiranya info itu adalah info yang penting, kalian tandai ya. Kemudian kita simpulkan ide pokok dari seluruh paragraf tadi, kita jadikan menjadi sebuah kalimat yang efektif. Gitu ya anak dan salihah. Contohnya bagaimana Ustazah? Nah, Ustazah punya sebuah teks di bawah ini. Di sini ada 3 paragraf. Nah, di kalian yang bingung ya, ini pokoknya yang menjorok ke dalam, ini seperti ini menandakan paragraf 1, kemudian paragraf 2, paragraf 3, dan seterusnya ya. Satu paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat. Oke, kita coba baca bersama-sama teks untuk bacaan ini. Dan kita cari tahu di mana ide pokok dari masing-masing paragraf. Lani dan ibu pergi berbelanja ke pasar. Lani melihat ada penjual ikan hias di pasar. Ikan-ikan tersebut berwarna-warni. Lani meminta ibu membelikannya untuk dipelihara di rumah. Akhirnya, ibu membelikan sepasang ikan hias untuk Lani. Lani sangat senang.
Sesampainya di rumah, Lani sibuk bermain dengan ikannya. Ibu menasihati Lani agar meletakkannya di akuarium atau toples kecil. Air akuarium juga harus diganti jika sudah terlihat kotor. Lani juga harus memberi makan ikannya secara teratur. Ibu menjelaskan kepada Lani bahwa ikan harus hidup di air yang bersih. Makanan yang diberikan kepada ikan pun tidak sembarangan. Lani dapat membeli makanan ikan yang dijual di kios ikan hias. Akhirnya, Lani pun mengerti cara merawat ikannya. Nah, yuk bantu Ustadzah untuk menandai info-info penting dari setiap paragraf. Oke, kita mulai dari paragraf pertama. Kira-kira yang mana ya info penting dari paragraf pertama? Ya, betul sekali. Jadi, ibu membelikan sepasang ikan hias untuk Lani. Kemudian berikutnya di paragraf kedua, apa saja ya info pentingnya? Kita langsung tandai. Bisa? Oke, hebat. Jadi, ikannya harus di akuarium atau toples kecil. Kemudian, airnya juga harus diganti. Dan ikannya juga harus diberi makan. Untuk di paragraf 3, ikan harus hidup di air yang bersih. Kemudian makanannya tidak sembarangan. Nah, dibantu Ustazah untuk memberikan tanda seperti ini ya. Kemudian, ternyata di akhir paragraf ada kata akhirnya, Lani pun mengerti cara merawat ikannya. Nah, sekarang kita coba lihat cara merawat ikan. Ternyata info-info penting yang sudah kita tandai adalah cara merawat ikan yang harus dilakukan oleh Lani. Jadi, ide pokoknya apa ya dari teks di atas? A. Perkembangbiakan ikan Lani. B. Makanan dan air akuarium ikan Lani. C. Cara merawat ikan yang harus dilakukan Lani. Apa jawabannya anak solih dan solihah? Betul sekali, yang C. Jadi cara merawat ikan yang harus dilakukan Lani. Oke, anak solih dan solihah, di sini untuk mengetahui berbagai info penting dari setiap paragraf, kita memang harus banyak berlatih untuk membaca. Jadi, jangan patah semangat, jangan bosan-bosan untuk terus banyak membaca. Semakin kita sering membaca, maka kita akan terlatih untuk mengetahui di mana ide pokok dari sebuah teks yang diberikan. Lanjut ya, berikutnya sekarang kita akan belajar membuat kalimat pertanyaan dari sebuah teks. Nah, anak solih dan solihah, selain dengan membaca judul dan mengetahui isi teksnya, kita juga bisa menggunakan kata tanya untuk mempermudah bagaimana informasi yang ada di dalam sebuah teks. Nah, kata tanya insya Allah kalian sudah banyak yang mengetahui. Kemarin pelajaran bahasa Jawa juga dibahas. Masih ingat? Ukoro pitakon. Oke, betul sekali. Di bahasa Indonesia, kata tanyanya contohnya apa? Kemudian di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Bagaimana? Berapa? Apa di sini untuk menanyakan penjelasan tentang suatu hal. Di mana? Untuk menanyakan tempat, betul, mudah ya. Kapan untuk menanyakan waktu? Siapa untuk menanyakan nama orang, jabatan, atau pekerjaan? Mengapa untuk menanyakan alasan atau sebab? Bagaimana untuk menanyakan keterangan cara atau proses? Penjelasan ciri-ciri? Berapa untuk menanyakan jumlah? Nah, jika disingkat, kita bisa menjadikan kata tanya tersebut seperti ini. Adik Simba B. Ikuti Ustazah. Adik Simba B.
Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, berapa. Oke, nanti kata-kata tanya ini akan kita gunakan terus ya anak solih dan solihah sampai kalian nanti mungkin SMA atau bahkan kuliah. Jadi, diingat-ingat fungsi dari masing-masing kata tanya ini ya. Nah, dari teks Lani yang membeli ikan hias tadi, coba kalian bisakah membuat kalimat pertanyaan? Ditunggu Ustazah. Oke, Masya Allah, hebat sekali. Contoh kalimat pertanyaan yang bisa dibuat, hewan apakah yang dibeli oleh Lani? Di mana hewan tersebut hidup? Bagaimana cara Lani merawat hewan peliharaannya tersebut? Oke, hebat sekali anak solih dan solihah ya. Oke, sebelum kita mengerjakan tugas, Ustazah akan mereview dulu apa yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir. Yang pertama, apa yang kita pelajari? Betul sekali. Oke, yang kita pelajari dari awal tadi adalah ide pokok. Ide pokok adalah apa? Betul sekali, ide pokok adalah ide yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Kemudian ada yang masih ingat tadi ide pokok itu ada di mana saja? Betul, ada di awal, ada di akhir, dan ada yang campuran. Tapi kita fokus ke yang dua dulu ya. Kalau yang di awal paragraf tadi namanya paragraf apa? Paragraf deduktif. Betul sekali, paragraf deduktif. Ingat-ingat, depan deduktif gitu ya cara mengingatnya. Kemudian yang di akhir paragraf tadi apa namanya anak solih dan solihah? Betul, paragraf induktif. Oke, hebat Masya Allah. Kemudian tadi kita juga belajar tentang kalimat pertanyaan. Siapa yang masih ingat kata tanyanya apa saja? Oke, kata tanyanya tadi ada Adi Simba B. A. Apa? Di mana? K. Kapan? Si. Siapa? Mengapa? Bagaimana? Berapa? Hebat anak solih dan solihah. Sampai di situ untuk materi kita hari ini. Dan tugas kalian adalah kalian buka buku tema 1 halaman 144 dan 145. Buku tema satunya yang dipinjami dari sekolah anak solih dan solihah ya, yang warnanya seperti ini, tema 1. Nah, kalian cari halaman 144 dan 145. Kalian akan menemukan sebuah teks tentang pertumbuhan tanaman. Nah, tentang pertumbuhan tanaman ini, kemudian setelah kalian baca, kalian kerjakan latihan modul pelajar halaman 20. Seperti ini gambarnya ya. Oke, Ustazah yakin kalian pasti bisa mengerjakannya. Kalian kerjakan sebisa kalian. Ustazah yakin kalian semua adalah anak-anak hebat. Insya Allah pasti bisa. Oke, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya anak solih dan solihah agar kalian semakin hebat. Oke, kita akhiri dengan membaca doa dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah anak solih dan solihah. Ustazah Nurul mohon undur diri. Ustazah juga mohon maaf apabila ada salah kata ataupun perbuatan. Sampai ketemu lagi di tematik muatan bahasa Indonesia berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.